Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, kita hidup di dunia ini seharusnya ya kita tahu sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk apa, tujuannya, dan bagaimana kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan yang diinginkan oleh yang menghidupkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita itu hidup hanya sekedar lahir, kemudian besar, sekolah, kemudian menikah, punya anak, punya cucu, dan kemudian meninggal. Hanya seperti itu. Karena kalau kita itu tidak mengerti bagaimana cara menjalankan hidup ini dengan baik, sehingga perjalanan hidup kita itu tidak pernah menemukan suatu kebahagiaan yang kita cari, juga tidak menemukan apa yang oleh Allah inginkan kepada kita sebagai hambanya. Dan untuk mengetahui itu tentunya kita harus menggunakan petunjuk yang Allah berikan kepada kita, dan petunjuk itu ada di dalam Al-Quran, yang kemudian juga ada di dalam hadis. Insya Allah seperti itu. Paling tidak salah satu petunjuk itu di dalam Al-Quran ada ayat Allah yang penggalan ayatnya berbunyi ma khalaqta hadza batila, yang artinya tidaklah apa-apa yang engkau ciptakan ini sia-sia. Kira-kira artinya seperti itu, yang kalau kita jabarkan maksudnya adalah apa yang Allah ciptakan di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, termasuk kita, itu tidak ada yang sia-sia. Pasti ada gunanya, ada maksud, dan ada tujuannya. Karena Allah sendiri yang menciptakan, tentunya apa yang disampaikan itu adalah benar adanya. Apalagi di ayat yang lain Allah sendiri mengatakan, yang artinya sesungguhnya perbuatan mubazir, perbuatan sia-sia itu adalah temannya setan. Jadi juga tidak mungkin Allah itu membuat sesuatu yang sia-sia, yang mubazir. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah
paham bahwa semuanya ini adalah ciptaan Allah dan pasti ada gunanya, maka kita juga harus tahu gunanya apa dan bagaimana cara menggunakannya agar semuanya ini bisa digunakan dengan baik dan benar. Umpamanya ya, mulut ini kan ciptaan Allah, dan itu juga tidak sia-sia Allah menciptakan, dan itu juga ada gunanya. Maka bagaimana cara menggunakannya, kita harus tahu caranya, dan untuk tahu itu kita harus melihat petunjuknya yang ada di dalam Al-Quran dan kemudian di hadis Rasulullah yang sahih, tentunya seperti itu. Dan ada ayat Allah yang lain lagi, ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 7 yang bunyinya, inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan atau menjadikan apa-apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya, agar untuk kami uji mereka siapakah yang di antara mereka paling baik amalnya. Dari terjemahan ayat tadi bisa kita pahami, bisa kita mengerti insya Allah bahwa Allah menciptakan apa saja yang ada di muka bumi ini sebenarnya hanya sebagai perhiasan, dan kemudian itu semuanya hanya untuk alat menguji mereka. Mereka itu ya insya Allah kita sebagai manusia, agar Allah mengetahui mana yang lebih baik amalnya. Tentunya lebih baik itu yang bernilai amal soleh, karena apa yang kita perbuat di dunia ini bisa menjadi amal soleh dan juga bisa menjadi amal yang salah. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kemudian perhiasan ataupun sesuatu yang menyenangkan di dunia ini apa? Ya insya Allah kalau kita coba pahami dengan baik, ya apa saja yang menyenangkan kita, dan itu kaitannya nikmat, dan mungkin kita tidak bisa menghitungnya karena banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan itu hanya untuk ujian, bukan untuk dinikmati saja untuk kesenangan dunia, tidak, tapi untuk ujian. Dan itu bisa kalau kita sebutkan di antaranya dari tubuh kita dulu, umpamanya otak kita itu kan nikmat dari Allah, tapi itu ujian.
bagi kita. Apakah otak kita yang sehat bisa berpikir, bahkan mungkin cerdas, pandai? Apakah kita bersyukur kepada Allah dan kemudian menggunakannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah? Kemudian mata kita juga demikian. Itu nikmat dari Allah, itu ujian dari Allah. Kita diuji bisa melihat itu. Apakah digunakan untuk melihat yang baik? Apakah untuk memandang orang lain, memandang dengan kebencian, atau memandang dengan sebelah mata, atau memandang dengan penuh cinta kasih sayang terhadap sesama? Kemudian mulut kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, semuanya itu nikmat dari Allah, itu perhiasan yang ada di dunia, dan itu ujian yang harus kita jawab dengan benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kemudian yang ada di luar tubuh kita, yaitu umpamanya anak kita, suami atau istri kita, orang tua kita, tetangga kita. Kemudian dari sisi harta, rumah, sawah, ladang, kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Karena kita tidak akan bisa menghitung begitu banyaknya nikmat Allah, dan semuanya itu adalah ujian bagi kita sebenarnya. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian setelah tahu bahwa semuanya itu ujian, kemudian ternyata Allah ingin mengetahui mana yang paling baik atau lebih baik amalnya. Itu yang harus kita paham betul, sehingga hidup di dunia ini tidak ya seenaknya atau semena-mena, atau terus kemudian sombong, ujub atau bangga, kemudian ya arogan, emosional atau apalah. Tidak akan seperti itu kalau kita tahu dan kita mengamalkannya, bukan hanya sekedar hafal ayat-ayat Allah, tapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah seperti itu. Nah, untuk itu mungkin kita coba nantinya kita jabarkan, kita uraikan satu persatu nikmat Allah itu yang walaupun tidak mungkin kita bisa menguraikan semuanya, tapi paling tidak sebagiannya. Dan setiap mungkin tayangan bisa satu atau dua persoalan yang terkait dengan nikmat Allah, yang semuanya itu tadi adalah ujian dari Allah, dan itu untuk menguji mana yang paling baik amalnya. Insya Allah seperti itu. Dan salah satunya adalah anak. Jadi kita harus tahu, kalau dikaitkan dengan ayat yang saya baca tadi, anak itu sesuatu yang berguna, tapi anak itu juga suatu perhiasan yang menyenangkan, tapi juga suatu ujian bagi orang tuanya. Dan ketika itu kita tahu bahwa itu adalah salah satu ujian dari Allah, maka kita juga harus tahu cara menjawabnya ataupun jawabannya. Dan jawabannya insya Allah
sebenarnya sudah diarahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Maka dari itu kalau kita itu tidak mengerti isi Al-Quran ataupun hadis, bagaimana kita bisa menjawab soal-soal itu, soal ujian itu dengan baik dan benar. Contoh cara menjawab kita itu apakah baik atau benar atau tidak ketika kita diberi ujian oleh Allah. Anak, umpamanya anak itu pandai di sekolahan, juara kelas ranking 1, itu soal, itu ujian dari Allah. Kalau kita tidak paham, tidak mengerti tadi, maka bisa jadi ya kita salah menjawabnya. Sehingga kalau kita salah menjawabnya, ya mungkin tidak akan menjadi amal soleh. Bahkan mungkin sebaliknya bisa menjadi amal yang salah. Umpamanya jawabannya apa? Ketika anak tadi pandai tadi, ranking 1 tadi, kemudian kalau dengan orang lain cerita, alhamdulillah anak saya ranking 1, anak saya pintar. Tapi dengan rasa bangga, ada unsur ria, pamer, agar orang lain itu tahu, terus kemudian takjub, kemudian memuji. Wah, anaknya hebat, pintar sekali. Wah, bapaknya, ibunya, wah, pintar mendidiknya. Bisa jadi harapannya mendapat ya pujian, atau agar orang lain itu berdecak kagum, mengacungkan jempol, atau minimal di dalam hati orang-orang itu biar melihat kita itu ya penuh dengan senang melihat kita itu punya anak sukses, pandai tadi. Atau yang kedua, di dalam diri kita sendiri. Mungkin di dalam diri kita ada rasa senang. Senang dalam arti bangga, ujub, anak saya yang mendidik, saya sekolahkan di ini, di itu, atau apalah. Sehingga apa yang diinginkan oleh Allah itu, bahwa itu sebenarnya hanya ujian, boleh jadi kalau cara menjawab kita salah, ya tidak dapat nilai, atau nilainya jelek, atau nanti tidak lulus diuji dalam hal anak tadi. Nah, itu yang kita selama ini mungkin saudaraku yang punya anak tidak berpikir seperti itu. Bahkan bukan hanya sebatas itu tadi kesalahannya. Mungkin ceritanya di tetangga, nanti sampai pekerjaan di kantor juga cerita. Kemudian saat ini ada HP, ada medsos, kemudian di-upload, kemudian di-share di grup, entah itu di Facebook, entah itu di WA, terus ada gambarnya anaknya dan dia menunjukkan gambar
anaknya sedang mendapat hadiah umpamanya, atau mendapat piagam karena mendapat prestasi tadi. Terus apa tujuannya? Agar apa? Walaupun memang biasanya dibungkus dengan sesuatu yang manis, yang indah. Mungkin di situ, di gambar itu ada tertulis, "Alhamdulillah, anak saya sukses berkat doa orang tua dan teman-teman sekalian." Bagus sepertinya. Tapi siapa yang tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita? Hanya Allah dan malaikatnya yang mencatat. Sebenarnya itu ada unsur ria, ujub, pamer, bangga, sombong, atau apa, wallahu a'lam. Tapi paling tidak, mari kita coba introspeksi, koreksi apa yang pernah kita lakukan kepada anak-anak kita. Itu baru dalam satu hal. Mungkin ada hal yang lain, mungkin kecantikannya, ketampanannya, mungkin sekolahnya. Karena biasanya ada sebagian orang tua yang entah itu ditanya orang ataupun tidak. Ketika umpamanya ditanya, "Gimana kabarnya anaknya sekarang?" "Oh, alhamdulillah, sekarang anak saya sedang melanjutkan pendidikannya S2 di Jawa, di luar negeri." Bisa saja seperti itu. Yang tujuannya untuk bisa mengarah kepada riak pamer, bukan ingin menjawab pertanyaan orang yang bertanya tadi. Bisa, karena kadang-kadang pertanyaannya satu, jawabannya banyak. Yang ditanya hanya kabarnya, jawabannya, "Anak saya alhamdulillah sekolah di ini itu, yang kedua di sana, yang ketiga di sini, yang lainnya sedang ini itu dan lain-lain." Bisa seperti itu. Nah, itulah salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terperosok, kita akan gagal menempuh ujian itu, sehingga tidak lulus, sehingga tidak akan menjadi amal soleh. Nah, itu yang harus kita ketahui, dan itu baru satu hal tentang kesuksesan tadi terkait dengan anak. Dan mungkin insya Allah pada tayangan selanjutnya, yaitu ujian anak ini terkait dengan yang lainnya, bisa terkait dengan mungkin anak itu pinter ngaji umpamanya, itu juga bisa nanti anak yang gagal dalam arti tidak sukses, atau anak itu cacat dan lain-lain, itu juga ujian, karena tadi diuji dengan yang menyenangkan. Nah, nanti kita bahas diuji dengan anak yang tidak menyenangkan. Apa yang kita lakukan? Apa marah, atau jengkel, atau kecewa?
Insya Allah seperti itu. Nah, ini dulu yang bisa saya sampaikan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.